Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotaan 4 orang, yaitu Delima Fitriani dengan NPM 2013031023, Maya Indriani dengan NPM 2013031033, Habibah Husohatimah dengan NPM 2013031041, dan Bayu Cahyani dengan NPM 2013031047. Kami akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Karena kelompok sebelumnya sudah menjelaskan tanda baca 1 sampai 8, maka kami akan menjelaskan tanda baca 9 sampai 16. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pemilihan penulis. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tanda baca. Yang pertama ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan atau emosi yang kuat. Contoh, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia, dan masih banyak contoh yang lain. Yang selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahasa tulis lainnya. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, ada tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak, pahlawanku, terdapat pada halaman 125 buku itu. Contoh lain, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, dan masih banyak contoh yang lain. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Jenis-jenis tanda baca 9 sampai 16. Tanda baca yang ke-9 ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Berikut contohnya. Contoh yang pertama, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Contoh yang kedua, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Contoh yang ketiga, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Contoh yang keempat, masa dia bersikap seperti itu. Contoh yang kelima, merdeka. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Adapun contohnya, contoh yang pertama, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Contoh yang kedua, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat. Contoh yang ketiga, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kemudian tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Adapun contohnya, contoh yang pertama, sajak pahlawanku, terdapat pada halaman 125 buku itu. Contoh yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Contoh yang ketiga, film Habibie dan Ainun merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Selanjutnya ada tanda petik tunggal.
Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Adapun contohnya, contoh yang pertama, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Contoh yang kedua, ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Contoh yang ketiga, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tanda baca yang ke-12, yaitu tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung sering dipakai atau digunakan untuk mengapit sebuah keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung sering dipakai atau digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dihilangkan atau dimunculkan. Yang terakhir, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya, tanda baca yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit kata, huruf, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang dibuat oleh orang lain. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 Romawi garis miring 2013, Jalan Keramat nomor 3 Romawi garis miring 3, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi, artinya mahasiswa dan mahasiswi. Dikirim lewat darat garis miring laut, artinya dikirim lewat darat atau laut. Buku dan garis miring atau majalah dibaca buku dan majalah atau buku atau majalah. Harga Rp1.500 garis miring lembar dibaca harganya Rp1.500 setiap lembar. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, buku pengantar link garis miring G garis miring Wistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Asmara garis miring N garis miring Dana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati, kan di sini sama dengan akan. Mereka sudah datang kan di sini sama dengan bukan. Malam lah tiba, lah di sini berarti telah. 5 2 13 sama dengan 13 sama dengan 2013. Ampersand. Ampersand adalah tanda baca yang merupakan simbol dari kata sambung atau bisa kita kenal dengan dan. Selain digunakan dalam kalimat, tanda ini juga sering digunakan dalam sebuah nama perusahaan. Contoh, aku dan dia sudah sering bertemu, dan Johnson dan Johnson. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami dari kelompok 6 sampaikan. Bila banyak salahnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.